Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Adani dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang media transmisi. Media transmisi adalah medium yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari satu tempat ke tempat lain. Media transmisi dapat berupa kabel tembaga, serat optik, atau gelombang elektromagnetik seperti radio atau gelombang mikro. Media transmisi serat optik adalah salah satu teknologi utama dalam telekomunikasi yang menggunakan serat kaca atau plastik sangat halus untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Struktur serat optik terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu inti atau core, yaitu bagian tengah serat yang terbuat dari bahan transparan seperti kaca atau plastik. Yang kedua yaitu lapisan cladding, lapisan di sekitar inti yang juga terbuat dari bahan transparan namun memiliki indeks bias yang lebih rendah daripada inti. Lapisan ini biasanya membantu memantulkan cahaya kembali ke dalam inti dan memastikan agar cahaya tetap terfokus ke dalam inti serat optik. Cara kerja dari lensa optik yaitu cahaya yang digunakan untuk mentransmisikan data ke dalam serat optik biasanya berasal dari sumber laser atau LED yang dikenal sebagai pemancar cahaya atau light emitter. Cahaya ini memasuki serat optik melalui salah satu ujungnya dan mengalami pantulan di dalam inti serat berkat perbedaan indeks bias antara inti dan lapisan cladding. Proses ini memungkinkan cahaya untuk dipancarkan melalui serat optik dengan sedikit kehilangan atau dispersi. Serat optik menawarkan beberapa keuntungan signifikan dibandingkan dengan media transmisi lainnya. Antara lain yaitu kapasitas tinggi, yaitu dapat mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, dan juga memiliki kecepatan tinggi dengan kecepatan transmisi cahaya yang sangat cepat mencapai miliaran bit per detik. Yaitu juga serat optik juga memiliki jarak yang jauh dan dapat mentransmisikan data dalam jarak yang jauh tanpa perlu memperkuat sinyal secara teratur. Dan memiliki keamanan dan tidak mudah untuk diintercept karena tidak menghasilkan radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi dari luar. Dan serat optik juga tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik dari luar. Single mode fiber digunakan untuk transmisi jarak jauh, memiliki inti serat yang lebih kecil sehingga hanya memungkinkan satu mode cahaya untuk mengalir. Dan yang kedua itu multi-mode fiber digunakan untuk jarak pendek hingga menengah, memiliki inti serat yang lebih besar sehingga memungkinkan beberapa mode cahaya untuk bergerak secara bersamaan. Serat optik digunakan luas dalam berbagai aplikasi termasuk telekomunikasi, yaitu untuk mentransmisikan data suara, video, internet dan kecepatan tinggi. Dan juga serat optik juga diaplikasikan dalam jaringan komputer sebagai bagian dari jaringan lokal atau LAN dan jaringan area luas atau WAN. Sensor optik juga diaplikasikan dalam serat optik dalam pengukuran dan deteksi di bidang kedokteran, industri, dan lingkungan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, namun serat optik juga memiliki beberapa tantangan seperti biaya. Biaya instalasi dan perawatan serat optik bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga, serta kerapuhan. Serat optik dapat mudah rusak jika tidak ditangani dengan hati-hati. Serta perkembangan teknologi dan standar baru dapat membuat peralatan serat optik tertentu menjadi usang lebih cepat. Dengan semua keuntungan dan kelemahannya, serat optik tetap menjadi pilihan utama dalam infrastruktur telekomunikasi modern karena kemampuannya untuk mengatasi tuntutan transmisi data yang semakin meningkat dengan kecepatan dan kehandalan yang tinggi. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya tentang media transmisi, yaitu media transmisi serat optik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.